Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Sungguh kami merasakan Kau hadir di tempat ini. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami melewati setiap persoalan kami. Engkau ada bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Engkau ada bagi orang yang berharap penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Melalui persekutuan kami pagi hari yang indah ini, kami boleh menikmati suasana surga di tempat ini. Kami boleh menikmati karya Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami mau terus bersuka cita merasakan berkat-berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Bagi kami yang berharap, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memelihara hidup kami yang percaya kepada Engkau dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus yang akan terus menyertai kami sampai kesudahannya nanti Tuhan. Pagi hari ini Engkau turut hadir di tempat ini Tuhan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan segenap hidup kami Tuhan. Layakkan kehidupan kami untuk merasakan bahkan menikmati berkat-Mu yang terbaik. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu boleh bertumbuh menjadi kekuatan baru, menjadi pengharapan yang baru bagi kami menapaki hari-hari hidup ini, sehingga kami boleh menjadi pemenang dan terus menang di dalam sukacita surgawi Tuhan. Mari Tuhan, hamba yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tutup bungkus Tuhan hamba-Mu ini dari segala cacat celah dan dosa. Ampuni Tuhan, jangan karena kesalahan hamba firman-Mu tidak tersampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang saat ini dalam pelayanan kami serahkan bersama tim Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat diserahkan dan pulang kembali ke tempat ini dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jawaban landasan hidup kita lihat, kita yakin dan percaya melalui kuasa kebangkitannya. Amin. Dia telah menang melawan segala kuasa maut, dipatahkan segala tantangan, kesulitan di dalam hidup ini yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya pada akhir zaman. Tantangan sebesar apapun Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Ini boleh terjadi karena hanya kalau kita percaya. Amin. Kalau kita tidak percaya, kekuatan itu juga tidak akan datang dalam kehidupan kita. Di dalam setiap langkah kita, Yesus, Kau ada. Amin. Aku percaya. Karena memang di dalam kehidupan ini kita disiapkan untuk berperang. Amin. Kita disiapkan untuk berperang menghadapi kehidupan ini, menghadapi kesulitan ini, kesulitan ekonomi dan segala kesulitan, di mana di sana ada kuasa kekhawatiran, kuasa kecemasan. Tapi kalau kita bisa melihat melalui kebangkitan Tuhan, bahwasanya Dia telah bangkit dan nyata bangkit, membuat kita berpengharapan yang baru. Amin. Bahwasanya orang yang berharap kepada Tuhan, mengikut Dia dengan sepenuh hati kita, maka kita akan dijadikannya menjadi generasi pemenang yang terus merebut kemenangan. Menang dan terus menang. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan juga bersuka cita kalau kita melihat di dalam persoalan, di dalam tantangan, persoalan dan kesulitan itu memang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi di dalam persoalan tersebut, di dalam kesulitan tersebut, di dalam tantangan tersebut, disitulah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Disitulah kita punya pengalaman pribadi dengan firman itu. Amin. Di dalam persoalan itu kita boleh mempribadikan firman itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan, oh ajaib Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat dan kemampuan kita untuk mengatasi tersebut. Oleh sebab itu kita bersaksi. Tuhan katakan supaya kita bersaksi kebesaran Tuhan.
Amin. Supaya kita menyaksikan, jangan ketika bertemu yang lain yang dibicarakan kesusahan sulit, ya kan? Kesusahan tidak. Tuhan katakan supaya kita bersaksi. Ya, kita tidak bisa meninggalkan ibarat persoalan, tapi kita hadapi persoalan tersebut bersama dengan Kristus. Amin. Dan kemenangan pasti menjadi milik kita. Saya yakin dan percaya ini menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita akan baca ayat yang pertama pada kesempatan pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga nanti sampai ayat yang ketujuh. Mohon maaf, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan yang 4 dan yang ke-7 nanti. Kita menyatakan bahwasanya kuasa kebangkitan Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Di sini di dalam judul perikopnya itu adalah pengharapan, iman dan kasih. Kalau kita lihat di dalam perikopnya ini, pengharapan, iman dan kasih. Kalau di sebuah menu di dalam makanan ini adalah sebuah menu yang komplit. Amin. Menu yang sangat komplit yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mana ada pengharapan, ada iman dan kasih. Ibaratnya ini sebuah kalau kita di dalam pekerjaan, ya, di dalam berrelasi, ya, berkomunikasi dengan rekan kerja kita, di dalam membangun usaha. Kalau kita memiliki pengharapan, iman dan kasih, dari bicara kita juga mereka tahu, ini memiliki iman, pengharapan dan kasih. Dari apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu bernada itu, sehingga orang ini positif, ya kan? Sehingga iman, pengharapan dan kasih ini membuka. Saya yakin dan percaya bagi teman-teman yang merindukan sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang tidak mudah untuk dikerjakan, untuk membuka sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh dunia ini, ya, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, tapi melalui kekuatan pengharapan, iman dan kasih dibuka. Amin. Dibukakan bagi kita apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan. Amin. Kita akan baca ayat yang ketiga, pengharapan, iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh karena kematian Tuhan. Kematian Tuhan di atas kayu salib dan dikuburkan selama 3 hari dan dibangkitkan pada hari yang ketiga oleh karena rahmat-Nya yang besar. Ya, dikatakan di sini oleh karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali, dilahirkan dari cara pandang, dari kehidupan kita yang lama, dari kebodohan kita, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Amin. Saya dan saudara dilahirkan kembali. Bagi kita yang dilahirkan sebagaimana Kristus bangkit, ada kekuatan baru. Makanya dikatakan para generasi pemenang abadi itu menang dan menang terus, karena pengharapannya kuat di dalam Tuhan. Amin. Landasannya, keputusannya itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tidak main-main. Dikatakan dilahirkan kembali, kita dilahirkan kembali. Kesusahan, makanya dikatakan di Wahyu pasal yang ke-5, mereka dilahirkan kembali. Nyanyiannya pun nyanyian baru, bukan nyanyian lama, bukan lagu lama, ya kan? Bukan lagu lama, tapi nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang baru, yang indah,
yang sedap didengar, yang menguatkan, yang memberikan sukacita di antara sesama. Amin. Itu sebuah kegerakan yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa, tidak setengah-setengah. Sini dikatakan dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali di dalam Kristus oleh karena rahmat-Nya yang besar melalui Paskah. Ya, sehingga kita dilahirkan kembali, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ya kita mati untuk selama-lamanya. Amin. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga dikatakan dilahirkan kembali di dalam Tuhan, menjadi pengharapan yang baru. Makanya kita lihat ketika perempuan Samaria, perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan, dia yakin dan percaya Kau adalah Mesias. Amin. Satu perempuan Samaria sanggup mentobatkan satu kota. Di sini banyak ada perempuan Paren, ya kan? Ya, kalau percaya kuasa Tuhan, ya, suatu saat minta urapan Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Jangan hanya berpikir hal yang duniawi, kita juga berpikir hal yang duniawi wajar. Tapi kita hidup bukan hanya untuk itu, kata Tuhan. Kita dilahirkan kembali bukan untuk itu. Makanya di dalam Wahyu pasal yang kelima, mereka menyanyikan nyanyian baru. Mereka tidak takut. Ya, dari 7 perkara mereka persembahkan kepada Tuhan. Amin. Mereka persembahkan untuk anak domba karena mereka mengenal. Mereka itu mengenal. Mereka mengenal siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka sanggup. Karena memang tidak ada kekuatan dari kita sesungguhnya kalau kita bisa berbuat untuk Tuhan. Itu semua daripada Tuhan. Amin. Kita kembalikan kepada Tuhan karena kehidupan kita bukan hanya saat ini saja. Dikatakan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara pada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, yang penuh PHP, bukan? Ya kan? Generasi Gen Z sekarang katanya banyak PHP-nya. Tapi generasi Gen Z juga sekarang kalau menerima kebenaran firman Tuhan juga hebat. Amin. Amin. Di sini dikatakan supaya apa tadi? Ayo Bang Daus, terima kasih sudah dibantu. Kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Waduh, hidup yang punya penuh pengharapan ini contohnya. Kalau Paren lagi. Contohnya Bude Retno. Pagi-pagi Paren sudah bangun. Mah, apa yang kita kerjakan hari ini? Wah, luar biasa kan? Penuh pengharapan, apa aja yang kita kerjakan? Kuat saja, ya kan? Sehat, ya kan? Apa yang kita kerjakan hari ini? Ya, saya juga menghadapi hari-hari ini bangun 4:30 persiapan. Mau dulu zaman saya ke Ponorogo, saya siap. Ya, saya siap menghadapi hari-hari hidup ini. Ya, saya sangat siap. Tidak ada perbantahan. Ya, mulai zaman dididik di ngentak dulu. Ya, kalau saya ada fotonya, kalau bisa lihat di Facebook, saya mengangkat tiang 65 kilo, saya angkat sendiri, sukacita saya. Amin, sukacita. Ada fotonya seperti pikul salib gitu. Tidak ada berat dalam hati saya. Yang berat itu pikul dosa. Amin. Yang berat itu pikul dosa. Kalau beban-beban seperti itu hal-hal yang ringan bagi saya. Tapi banyak orang yang menggerutu. Ya pikirannya, kalau saya ikut kegerakan seperti ini, bahkan ya mohon maaf ya, orang tua saya juga bilang, kamu ngikut pendetamu itu kamu memperkaya pendetamu, katanya. Waduh, dia bilang gitu. Mama tidak tahu apa yang Tuhan titip pada saya. Marah mama saya. Kamu malah melawan. Kamu memperkaya pendetamu. Saya bilang tidak, Mama. Saya bertanggung jawab sendiri. Memang saya dilahirkan lewat mama, saya bilang gitu. Tapi saya punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan.
Saya punya tanggung jawab dan saya yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan akan memberkati aku tepat pada waktunya. Saya bilang seperti itu. Karena saya disuruh pulang nggak mau, ya kan? Ngapain kamu di situ? Teman-temanmu udah jadi apa semuanya, udah menikah, udah hebat-hebat katanya. Biasa orang kampung kan kayak gitu. Kamu di situ apa kamu katanya? Mau jadi apa kamu di situ? Jadi apa ini ya sekarang ya? Puji Tuhan lah, ya. Mau jadi apa kamu di situ? Tapi saya punya pemikiran, Tuhan itu tidak tuli, amin. Tuhan tidak buta. Tuhan tahu tepat pada waktunya. Biar saya selesaikan dulu penderitaan ini, amin. Biar saya selesaikan dulu penderitaan saya dan saya lakukan dengan sukacita. Ya, kita ngecor sampai jam 2:30 pagi nggak ada keberatan. Ya, nggak ada keberatan bagi saya. Orang yang lain, waduh, udah kocar-kacir lari ke sana kemari karena penderitaan, tapi saya bersukacita, amin, sampai tuntas. Ya, kita berbaik. Dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup kalau tidak penuh pengharapan, kita datang beribadah, ya, tidak penuh pengharapan, datang beribadah tidak sukacita. Ya, perempuan Samaria baru ketemu Tuhan Yesus, dia sukacita. Ya, dia sukacita. Jangan sampai kita yang sudah lama, ya, bersekutu dengan Tuhan, minta diajar, kita belajar terus, tapi tidak pernah dikatakan menjadi pelaku-pelaku firman itu tersebut. Tidak pernah seperti penuh pengharapan yang disampaikan, ada penderitaan terus. Sepertinya Tuhan itu jauh terus, seperti Tuhan tidak pernah dekat. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkomunikasi. Mohon maaf, saya saksikan sedikit. Saya juga berkomunikasi dengan para tentunya saya berkomunikasi dengan para pengusaha karena bidang saya di situ. Saya berkomunikasi dengan pengusaha yang dimana terkadang sekarang sudah dipegang oleh anak dan cucunya. Ya, dan ketika saya bertemu dengan mbahnya, berarti dulu orang-orang pelopor ya di dalam menggerakkan perusahaan tersebut, ya, menggerakkan perusahaan tersebut sehingga bisa berdiri. Ya, ketika saya berkomunikasi dengan tim saya, dengan saya dibilang ini berbeda. Kita ketika berbicara masalah perusahaan ini, saya mau berbicara dengan kamu. Kenapa kamu begitu yakin sekali? Dari kamu kalian tiru. Kayak anak buah saya bilang, tiru nih, kamu punya bapak ini bagus. Karena apa? Dia bilang, dia punya keyakinan, dia punya pengharapan. Menghadapi kesulitan, saya selalu bilang tidak ada kesulitan, pasti ada jalannya. Beberapa kali saya ketemu seperti itu, orang-orang tua. Ini berbeda. Saya suka dengan orang yang tidak takut dengan persoalan. Saya suka dengan orang yang seperti ini. Ini kalian contoh. Ya, bukan saya membesarkan diri, bukan, tapi itu mereka sampaikan. Bahkan ada orang yang bertemu dengan saya, Pak Jusron, tenang saja, katanya gitu. Tenang aja Pak Jusron, biar saya yang maju, katanya. Saya akan bantu kantormu sampai saya buat besar. Ya puji Tuhan, sekarang besar benar. Ya, kantor yang saya tinggali dulu di Surabaya itu, saya yang bantu Pak Jusron. Saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal Pak Jusron, hanya seperti ini. Ayo ke rumah saya akan bantu kantor itu sampai besar. Ada orangnya, dia bantu saya. Saya tahu orang Jusron itu orang baik, nggak tahu. Dia tahu saya baik dari mana, nggak tahu. Tapi saya bantu. Dan benar, sampai peresmiannya menjadi kantor cabang juga dia datang. Dia bilang, selesai ya Pak Jusron tugas saya. Dan sekarang dia sudah non-aktif untuk membantu karena memang ada 1-2 hal yang itu, karena banyak sekali pintu-pintu berkat yang bisa terbuka ketika kita yakin dan percaya. Amin.
ketika kita yakin dan percaya ditolong Tuhan, kita tidak tahu pertolongan itu dari mana saja. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang lebih tahu, amin, akan menolong Bapak Ibu kita semuanya, amin. Bahkan pelayanan Tuhan yang lebih tahu bagaimana cara menolong kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan. Kata firman Tuhan, amin, bukan kata saya, amin. Firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang menyatakan dan imani dan katakan amin. 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 Kita katakan amin. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, Tuhan sanggup merekanya menjadi sebuah kebaikan. Amin. Kalau kita yakin itu dari Tuhan, Dia akan merekanya menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah sukacita besar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu diminta ketika kita bertekun di dalam persoalan, kita semakin bertekun, supaya ketika kita mati di dalam ketekunan kita itu, kita juga dibangkitkan. Apalagi yang kita minta selama kita di dunia ini hanya sementara. Tapi yang kita minta adalah saya merasakan berkat Tuhan, amin. Saya bisa merasakan kebangkitan dan kehebatan Tuhan. Kita mau makan apa? Setelah kita makan selesai, mau makan di mana? Kita cari makan tempat-tempat mana? Hanya segitu-gitu aja, amin. Hanya gitu-gitu aja. Di ayat yang keempat, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Untuk menerima apa saudaraku? Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Oh ajaib, hanya ada di firman Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, amin. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Kita punya pengharapan. Oleh sebab itu, apapun persoalan, tantangan dalam kehidupan kita ini, dikatakan Tuhan, kalau kita imani firman Tuhan, kemenangan akan menjadi bagian kita, amin. Tersimpan di surga menjadi bagian kamu. Buat apa kita menimbun harta di dunia ini? Sehebat-hebatnya, pamer dan segala sesuatunya, ya menyatakan kehebatan kita di dunia ini. Memang kita harus berperang, berjuang selama kita di dunia ini. Tapi bukan itu yang kita pamerkan, tapi menjadi inti dan pengharapan kita supaya kita mendapat bagian yang tidak layu. Oleh sebab itu para murid-murid Tuhan Yesus di zaman Kisah Para Rasul, mereka tidak takut, amin. Itu akan mengalir terus. Mereka bekerja tidak sendiri, amin. Mereka melakukan sesuatu itu tidak sendiri. Ibarat mereka melakukan sebuah pelayanan kesaksian tentang Tuhan ini, mereka merasakan ada pertolongan, bahwasanya Tuhan menolong, para malaikat Tuhan menolong. Dan benar, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan mengirim malaikat yang menguatkan, meneguhkan, amin. Diteguhkan supaya proses itu genap, amin. Supaya proses itu selesai sempurna. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persoalan dalam hidup kita, jangan setengah-setengah. Tuhan bawa aku menyelesaikannya hingga sempurna. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah proses salib dengan sempurna tanpa pertolongan Tuhan? Itu mustahil terjadi. Adanya kita menggerutu seperti bangsa Israel. Lebih baik saya mengikut dunia, amin. Lebih baik saya mengikut dunia. Ngapain saya mengikut kegerakan? Ngapain saya ikut pelayan di pastori? Mungkin seperti itu. Enggak kenal siapa-siapa saya di sini. Ya, saya enggak punya pemikiran seperti itu. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Bahkan sampai sekarang, saya memang bekerja di sebuah perusahaan, tapi berkatnya juga saya kembangkan untuk pelayanan. Amin. Saya kembangkan. Saya mau orang-orang di pastori bukan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, iman dan kasih, supaya bisa
Bagaimana mereka terangkat? Ya diangkat. Cuma diangkat gitu aja, enggak kan? Tapi terangkat melalui pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan pengharapan iman dan kasih, mereka terangkat. Sekalipun saya berjuang untuk mengupayakannya, berangkat jam 4 pagi, ya berhadapan dengan orang-orang duniawi supaya saya dapat berkat tersebut, supaya bisa mengangkat mereka. Ya melalui mereka bisa mengembangkannya, namanya terangkat. Ya bisa menjadi manajer mungkin, ya kan, manajer di situ. Puji Tuhan sekarang ya bertumbuh perlahan. Saya juga harapannya langsung melesat, tapi tidak sedemikian. Tuhan maunya pelan gitu. Saya berjuang supaya semuanya bisa terangkat. Mau berangkat jam berapapun, apapun yang harus saya hadapi dengan iman. Kalau saya dapat berkatnya, saya kembangkan untuk pelayanan, sehingga nanti teman-teman yang di pastori ini juga bisa terangkat. Puji Tuhan kalau mereka bisa mengembangkan, ada berkatnya. Dengan berkat itu mengadakan sebuah event, siapa yang pengelolanya? Saya bilang Misi dan Elis menjadi pendananya, ya kan? Kalau ada orang yang seperti ini, siapa? Itu orangnya, ya kan? Terangkat. Jadi nggak main-main. Oke, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara di dalam kekuatan Allah, bukan orang yang main-main. Ya, bukan orang-orang yang main-main, bukan orang yang setengah-setengah. Bagaimana kalau kita lihat orang yang mengingat Tuhan dengan setengah-setengah? Adanya adalah dosa dan dosa dan dosa setiap hari. Karena setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah, persoalan sedikit menggerutu, tidak mendapat ini sedikit menggerutu. Karena apa? Karena setengah-setengah. Tapi dikatakan itu dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. bergembiralah. Jangan membesar-besarkan persoalan, jangan membesar-besarkan masalah. Tapi dikatakan di sini bergembiralah. Makanya ketika memuji Tuhan, bergembiralah, nyatakan pujian itu kepada Tuhan. Yang bermain musik dengan pujian, dengan musik itu nyatakan melalui yang main drum, di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Orang lain bisa merasakan dengan drum mungkin. Dalam nama Yesus, kuasa iblis ketika saya pentung ini drum, kuasa iblis nyingkir dari ruangan ini. Amin. Amin. Ketika mendengar suara drum, beng, dalam nama Yesus, nyatakan kayak gitu. Suasana surga hadir di sini. Amin. Amin. Yang main gitar juga. Ketika Daud juga seperti itu. Dia yakin dengan percaya. Ketika dia main kecapi, roh iblis nyingkir dari sana. Jangan ada lagi kekhawatiran di sini. Jangan ada lagi kegelisahan. Bermain musik lebih dalam lagi, sehingga kita bisa menciptakan sebuah nyanyian-nyanyian baru. Para pemain musik punya nyanyian baru. Ada lagu-lagu yang baru diciptakan karena merasakan memiliki kerinduan yang lebih dalam, sehingga sebuah pujian muncul dari hati kita, dan itu boleh dirasakan oleh umat Tuhan. Ya, dikatakan di sini bergembiralah akan hal itu, akan kerajaan surga yang pasti akan menjadi bagian kita. Sekalipun Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan di sini, kalau di atas dikatakan menjadi bagian kita selamanya, kalau di bawah dikatakan di bawah dikatakan seketika. Di bawah dikatakan seketika. Tapi kita mendapatkan bagian yang selamanya di kerajaan surga. Tapi dikatakan di sini menderita seketika oleh
berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu sebelum kita bertarung, ya, sebelum kita menghadapi hari-hari hidup kita ini, ya, berjalan menghadapi hari-hari hidup kita ini, berjalan menghadapi setiap persoalan. Oleh sebab itu kita dibekali dengan pengharapan, iman, dan kasih. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi beban berat tersebut, pengharapan kita tidak lepas, amin. Iman kita tidak lepas dan kasih kita tidak lepas, sebagaimana Yosua dan Kaleb, ya, melalui persoalan di dalam mengikut Tuhan, di dalam perjalanan dari Mesir. Karena mereka memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Mereka percaya Yesus. Mereka percaya bahwasanya yang punya segala sesuatunya itu adalah Allah. Dan persoalan ini adalah karena dosa. Kesulitan ini karena dosa. Kesulitan yang menguasai dunia ini dan orang-orang yang di dunia ini terjadi, itu semua terjadi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Amin. Karena sudah jatuh di dalam dosa, manusia lebih memilih mengikut dosa. Oleh sebab itu terjadi pencobaan di antara kita ini, ya. Makanya nanti yang memiliki pengharapan, iman, dan kasih, Tuhan tahu menempatkannya di padang pengungsian supaya terlepas, tidak selamanya, hanya seketika. Supaya dilindungi di situ dengan kuasa Tuhan, dengan firman Allah yang dahsyat, yang melindungi, menghancurkan tawar hatinya orang. Ya, di situ rajin perlindungan Tuhan dinyatakan kuat sekali. Di dalam 3,5 kuat, full power dikatakan. Perlindungan, rajin perlindungan Tuhan itu, para hamba-hamba Tuhan yang berbicara sendiri tidak tendeng aling-aling dikatakan. Jangan berbuat dosa, sekali-sekali jangan berbuat dosa, jangan kau lakukan. Paskah Tuhan. Orang yang seperti apa harus mengikut masuk selagi tanda darah itu masih ada. Amin. Kau akan selamat. Dan firman-Ku tinggal tetap di dalam kamu dan kamu akan merasakan sukacita itu. Ketika tanda darah itu dipercikan, maka orang-orang akan dilepaskan, akan dilindungi dengan rajut Allah, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan dengan lidah api dan pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Gencar dikatakan jangan berbuat dosa lagi, ya, hidup di dalam kekudusan. Apa mustahil hidup di dalam kekudusan dengan kondisi zaman seperti dikatakan? Tidak. Yosua dan Kaleb sudah mempraktekannya dan mereka masuk di dalam tanah perjanjian itu. Oleh sebab itu kita tidak bisa main-main, tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, sulit sedikit kita menggerutu. Firmannya gitu-gitu aja. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaimana kita dikatakan lulus kalau kita tidak diuji? Bagaimana kita dikatakan lulus kalau kita tidak teruji? Sementara yang harus kita dapatkan itu adalah yang terbaik dari antara yang baik dari dunia ini. Tempat itu adalah tempat yang begitu indah. Bayangkan sekarang kita untuk mendapatkan rumah saja, ya, untuk mendapatkan tempat tinggal di bumi, ya, kita harus berjuang. Amin. Yang beli, yang mungkin mengangsur KPR, ya, untuk mendapatkan tempat yang seperti itu harus teruji kemampuannya. Amin. Kalau tidak teruji kemampuannya, ya dikeluarkan. Ya kan? Harus teruji kemampuannya. Diuji bank dulu. Ya, saya juga termasuk penguji selalu. Ya, tukang survei saya kemampuannya orang kita mampu atau enggak, ya. Ada 5 dan 2 parameternya untuk menguji, ya, apakah dia mampu atau tidak, ya, apakah dia mampu atau tidak. Itu mendapatkan tempat di dunia ini.
Apalagi kalau dikatakan, diulangi tadi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Lanjut. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Lanjut. Yang diuji kemurniannya dengan api. Yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau api biasa nggak murni, dipanaskan dan dipanaskan dan dipanaskan lagi. Dan umat Tuhan pada menjelang kedatangan Tuhan, ujiannya bukan ujian yang main-main. Amin. Ujiannya mendekati ke hari kedatangan Tuhan untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan. Ujiannya bukan main-main, saya katakan. Orang tokoh-tokoh di dalam kegerakan itu ujiannya tidak main-main. Ya, kalau kita mau mengikut Tuhan pada akhir zaman ini, ujiannya kalau kita mau masuk tempat tersebut, kalau ketiga hal ini tidak menjadi bagian kita, kita akan menyerah. Ya, dan tujuannya iblis adalah supaya kita jatuh. Amin. Supaya kita jatuh, tidak memiliki pengharapan iman dan kasih lagi. Sampai kalau bisa seperti kita menggadaikan, seperti yang dilakukan Yudas. Ya, seperti yang dilakukan Yudas, kita menggadaikan. Ngapain? Itu halus banget loh saudara yang dikasih Tuhan. Ya, yang dilakukan Yudas itu halus banget, seperti tidak terlihat. Ya, di dalam kegerakan ada sebuah kegerakan yang halus banget, seakan-akan pengikut Tuhan, seakan-akan melayani, menjadi bendahara malahan. Kita menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Jangan sampai menyelinap sedikit pun. Milikilah rasa takut kepada Tuhan. Amin. Miliki rasa gentar kepada Tuhan. Mau dilihat, tidak dilihat, milikilah rasa gentar, daripada pada ujungnya kita tidak mendapatkan bagian tersebut. Jangan biarkan tinggal di dalam rumah kita. Buang kebodohan-kebodohan tersebut. Buang jauh-jauh. Bila penting minta tuntunan kepada hamba Tuhan, minta tolong. Saya yakin saudara pun tidak sejahtera dengan itu. Amin. Saya yakin saudara pun melakukan itu tidak sejahtera ketika kita menipu Tuhan. Seakan-akan kita melayani Tuhan, tapi kita menipu Tuhan. Jangan sampai kita terlambat pada suatu saat nanti ketika kita akan menerima bagian itu dikatakan kita ditolak. Kita ditolak karena kebodohan kita, karena pelanggaran kita, karena kita tidak serius. Dikatakan sampai kita ditolak, itu ada sebuah neraka, penyesalan yang tiada hentinya. Menyesal selamanya. Aduh, kenapa saya lakukan itu dulu selama di dunia? Kenapa aku sebodoh itu? Tapi dikatakan tidak ada waktunya lagi. Tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk memperbaiki hal tersebut. Oleh sebab itu semakin hari kita perbaiki. Amin. Amin. Semakin hari semakin kita perbaiki. Cinta kasih kita kepada Tuhan kita lakukan dengan setulus-tulusnya. Jangan sembunyikan. Pendeta tidak lihat. Ya, hamba Tuhan tidak lihat. Dikatakan ketika kegerakan, bahkan Yudas Iskariot bilang, dia Tuhan, tapi tidak lihat. Ya, dia tidak tahu. Bahkan coba-coba membodohi, bahkan digadaikan Tuhan demi uang, demi dunia ini. Jangan lakukan. Saya katakan berat perkataan firman Tuhan ini. Ya, berat untuk menjadi orang benar. Berat untuk melakukan cobaan ini, menyelesaikan cobaan ini. Tidak mudah. Oleh sebab itu persekutuan di dalam doa, ya, pengharapan kita di dalam doa, menangis di hadirat Tuhan, minta tolong ya Tuhan, berikan saya kekuatan. Kalau orang merasa hebat, ya, merasa angkuh, ya, banyak orang merasa angkuh.
saya tidak perlu, saya masih kuat. Wait and see, seperti Yudas Iskariot. Ya, apa yang menjadi bagian dalam hidupnya sangat menyedihkan. Jangan sampai di dalam kegerakan itu tidak ada orang-orang yang seperti itu. Amin. Di dalam kegerakan itu tidak boleh ada orang yang seperti itu. Sehingga kegerakan itu berlari dengan cepat. Ya, seperti kilat dikatakan. Memancar dari timur sampai ke barat kegerakan, karena tidak ada orang-orang yang seperti itu. Sudah dimurnikan, sudah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan kegerakan dari timur itu adalah kegerakan yang sangat cepat. Berkat Tuhan luar biasa di sana. Kita lanjutkan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan di sini sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Bagaimana kita menerima pujian kalau kita tidak lulus melalui itu semuanya? Apa ketika kita menghadapi persoalan Tuhan tidak tahu? Apakah kita tidak yakin? Ketika menghadapi persoalan kita tidak tahu? Apa ketika kita melakukan dosa juga Tuhan tidak tahu? Yang di sini dikatakan di ayat ini. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Wah, di sebuah acara yang begitu hikmahnya. Suatu saat kita mendapatkan masuk kelompok ini, mendapatkan pujian. Pujian apa? Ketika kita setia, amin. Ketika kita memikul salib, ketika kita bertekun di dalamnya, sehingga kita layak dikatakan menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, puji Tuhan. Ya, ketika kita rekan-rekan kita juga ada asesmen di manajerial perusahaan. Ketika kita sama-sama lulus, kita sama tahu, wah, syukur ya kita lulus, ya kan? Mungkin kita melalui ujian persoalan, waduh, puji Tuhan. Atau kita menyelesaikan sebuah event, puji Tuhan, sudah selesai dengan baik, sudah selesai dengan tuntas, ya. Itu kalau kita lihat sedikit, ya, bagaimana yang dirasakan oleh tim kegerakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima mulai ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Kau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Nah, menjadi sebuah kerajaan imamat, ya. Menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Oleh karena hal ini, ya, kita yang disatukan di dalam iman dan pengharapan kita menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, ya. Ayat yang 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Luar biasa sekali, ya, bagi tim yang merasakan kuasa kebangkitan tersebut. Mereka kita ini bukan orang-orang yang takut lagi, amin. Bukan orang-orang yang tidak terlepas,
Ya, kalau di dalam kitab Wahyu ini, umat yang merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu, mereka menyatakan anak domba yang disembelih layak untuk menerima kuasa untuk menghancurkan setiap persoalan kita. Ya, bagi yang membuka usaha jangan usaha yang biasa. Bukan berarti langsung besar, bukan. Tapi dari kecil kita berupaya, kita katakan ini pekerjaan untuk Tuhan. Ya, apa yang saya usahakan, saya ingin usahakan untuk Tuhan. Ya, dan kekayaan mereka tidak terikat dengan kekayaan, karena mereka merintis semuanya, bekerja untuk semuanya itu berlandaskan kebenaran, ya, berlandaskan sebuah kebenaran di dalam Tuhan, dan tujuannya juga jelas. Mereka itu orang-orang yang terlepas, ya, dan memberikan hikmat. Udahlah masa bodoh, nggak bisa gitu. Ya, kita pelaku kegerakan di tempat ini, ya, kita harus menggunakan hikmat kita. Nggak udah ini aja, nggak gitu ya. Dan kekayaan dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Luar biasa sekali kelepasan yang dinyatakan oleh Tuhan. Tercipta sebuah suasana yang luar biasa bagi orang yang tidak percaya. Ini tidak menjadi sebuah keyakinan. Ya, pekerjaan Tuhan ini tidak masuk dalam rencana kerjanya. Ya, sehingga yang dilakukan adalah hal-hal yang dosa. Sekalipun ikut di dalam kegerakan, Yudas Iskariot itu ini tidak masuk dalam rencananya. Rencananya malah menggadaikan pemimpinnya, menggadaikan Tuhan Yesus dengan uang. Tidak masuk di dalam rencana kerjanya. Apakah kita ini dalam hidup kita ini yang menjadi prioritasnya adalah rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kalau Yudas Iskariot tidak masuk dalam rencana kerjanya, tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi, tertutup oleh pikiran dunia ini. Tapi di sini dikatakan bagi orang percaya yang dilepaskan oleh Tuhan, mereka katakan bagi anak domba yang disembelih itu, dialah yang menjadi teladan. Amin. Dia yang menjadi guru. Dia yang menjadi guru. Dia tetap ada dan tidak pernah meninggalkan. Diserahkan ini semua dan diganti menjadi kerajaan surga yang menjadi bagian kita. Kiranya ini menjadi berdampak dalam kehidupan kita. Kita baca ayat selanjutnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Dikatakan di sini hasil pembenaran. Kalau Paskah itu kita dilewati. Ini juga bukan karena kita benar, ya, tapi hasil pembenaran. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera. Damai kalau nggak sejahtera gimana ya? Damai berarti harus sejahtera. Damai bukan damai yang bodoh maksudnya. Udahlah, yang penting damai, makan nggak apa-apa. Bukan kayak gitu, ya kan? Tapi kita mengolah pikiran kita. Kalau kita diberikan hikmat dan kuasa dari Tuhan, pasti orang tersebut kreatif. Amin. Memiliki kreativitas surgawi. Bukan yang penting damai lah. Damai-damai lah ya. Kita coba tidur, contohnya nggak makan, ya damai-damai lah. Penting kita tidur malam ini, mungkin seperti itu. Dan saya pernah mencoba hal tersebut ya, nggak bisa tidur juga. Ya,
tapi dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dikatakan di situ oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, ya. Oleh karena Yesus kita boleh masuk di dalam iman dan pengharapan itu. Bahwasanya mulai kuasa kebangkitannya ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru. Amin. Kita boleh masuk di dalam sukacita itu, masuk di dalam bagian kemenangan tersebut. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya katakan di sini, kalau kita bisa lihat, kalau itu sebuah kepalsuan, ya. Kalau kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, ya. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan sengat maut, yang mematahkan kuasa iblis, kebohongan, ya, dipatahkan oleh Tuhan. Bahwasanya tidak ada kebangkitan, cukup, ya, banyak. Setelah kebangkitan tersebut banyak teori, ya, banyak pakar-pakar yang mencoba meniadakan, mengatakan Tuhan Yesus pingsan, apalah itu, ya, banyak sekali. Tapi secara histori, saksi mata semua menyatakan hal tersebut. Kenapa itu terjadi? Ya, supaya memang ada ujian bagi kita, ya, semuanya supaya ada ujian. Yang mana? Karena yang mengikut Tuhan itu bukan karena mata, amin, tapi karena kasih karunia kita percaya, ya, diteguhkan dengan kesaksian para nabi, para rasul yang menyertai, ya, bahwasanya dia bangkit. Setelah kebangkitannya dia benar-benar bangkit, ya, dia benar-benar beserta selama 40 hari sebelum naik ke surga. Dan dia makan, ya. Kalau dia tidak bangkit, dia setan, dia nggak makan, ya kan? Tapi dia meminta makan. Bahwasanya itu benar-benar suatu kebangkitan, ya. Oleh Dia juga beroleh jalan masuk di dalam kasih karunia ini. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kita bisa lihat, sekalipun banyak sekali, ya, teori, banyak sekali yang menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus bangkit, tapi puji Tuhan sampai saat ini kita boleh menerimanya. Amin. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kasih karunia Tuhan, berita itu, dan kita percaya dan kita mendapat bagian di dalamnya. Ayat selanjutnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, luar biasa, amin. Amin. Dan bukan hanya itu saja yang akan datang yang kita terima, tapi saat ini ada powerful, dikatakan powerful, sukacita yang melimpah, dikatakan di sini. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bagaimana? Roh dari mana yang membuat orang bermegah di dalam kesengsaraan? Enggak ada roh dari dunia ini, amin. Di sini dikatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Bermegah di dalam kesengsaraan. Ini kalau bukan roh Tuhan enggak bisa, amin. Di dalam kesulitan, di dalam mungkin kita saat ini tidak baik-baik saja, sakit penyakit mungkin mendera kita, karena kita ini manusia darah dan daging, ya, kita boleh merasakan hal tersebut, ya, tapi kita bermegah di dalamnya, amin. Karena kematian itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Andai kata kita mati hanya tutup mata, langsung saat ini langsung bersama-sama dengan Bapa. Karena Tuhan katakan, aku sediakan bagi orang percaya.
Sekalipun kita adalah persoalan sakit penyakit mungkin seperti itu, tapi iman kita membara di dalam Tuhan. Ujian itu akan mendera kita, tapi tidak sedikit pun kita lemah. Ya, tidak sedikit pun kita kekurangan sukacita. Ini yang Tuhan mau. Di dalam persoalan itu kita bermegah. Aku bermegah di dalam Tuhan. Jikalau ini boleh terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan. Yesus anak Allah yang ajaib yang telah bangkit. Sekalipun nanti pada saatnya kita mengakhiri segala sesuatunya itu, kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu apapun persoalannya, kesulitan apapun, tetaplah bermegah di dalam Tuhan. Jangan karena kesulitan apapun itu tetap bermegah. Saya menghadapi persoalan juga saya tetap bermegah. Ya, menghadapi ketika masa muda mengikuti pelayanan, bisa saya meninggalkan pelayanan. Tapi saya tidak mau. Saya tetap bersukacita. Mau angkat tiang, mau apapun itu, saya tetap bermegah di dalam Tuhan. Saya sukacita. Ya, orang lain sudah menikah, sudah apalah, terserahlah di situ. Kalau belum waktunya bagi saya, belum juga. Tapi saya yakin waktunya akan tepat. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak tutup mata. Yang ada, kita mencoba melawan ketetapannya Tuhan, itu yang salah. Amin. Kita mencoba melawan ketetapannya Tuhan. Ya. Kita mencoba melawan ketetapan Tuhan, tidak percaya. Ya. Tidak percaya kepada Tuhan. Udahlah, ngapain kayak gini-gini aja. Ya, kita mencoba buat guyonan, ya, buat tertawaan. Suatu saat kita ditertawai Tuhan, silakan kita. Ya, kita buat guyonan mungkin seperti itu, seperti bangsa Israel. Tapi dikatakan di sini, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Lanjut. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dikatakan di sini karena ini hikmatnya luar biasa, ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, yang di dalam kita berprestasi, meniti karir, ya, meniti karir di dalam kehidupan kita ini tentunya, ya, kita harus meningkat dan terus meningkat. Kalau kita mau berkarir di dalam dunia ini, di dalam segmen apa saja, ya, yang perlu bukan penghargaannya, amin. Yang perlu bukan bonusnya, ya, karena penghargaan itu bulan depan udah hilang, ya kan, udah ada lagi yang menggantikan. Contohnya, kalau uangnya juga akan habis. Ya, nggak mungkin kita contohnya yang terima bonus atau profit atau seperti apa akan kita pegang terus itu, enggak, pasti akan habis, ya kan? Tapi yang luar biasa adalah dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan sebuah ketekunan bisa kita mengulangnya lagi, ya, kita memiliki hikmat untuk melakukannya lagi. Itu yang terpenting, bukan masalah bonus yang kita terima ataupun penghargaannya. Tapi kita sudah terbiasa melakukan hal yang seperti itu. Sudah terbiasa, sudah terlatih melakukan persoalan-persoalan, menghadapi persoalan yang seperti itu, sehingga dikatakan menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, dikatakan tadi menimbulkan sebuah pengharapan. Kita nggak bisa katakan wah hanya berharap, sudah siap-siap. Yang banyak kan kayak gitu, siap-siap ujian, menghadapi persoalan. Ya, ini generasi anak-anak muda sekarang ini. Ya, Bang Daus, ya, mungkin anak-anak yang kita pimpi atau seperti apa, semangat ya, menghadapi persoalan, katakan lagi nggak mood.
ya kan? Biasa nggak kayak gitu, Ren, kira-kira ngumpulkan mood dulu. Aduh, cilaka kita ini ya, lagi nggak mood. Aduh, repot ini ya, bahaya ya, lagi nggak mood. Contohnya seperti itu. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita menghadapi persoalan nggak bisa kita, sorry, hari ini libur dulu, lagi nggak mood ini. Lagi nggak mood. Udah nggak usah masak, bahaya contohnya gitu kan. Udahlah bos, bulan ini saya lagi nggak mood, contohnya capek target mungkin seperti itu. Lagi moodnya nggak bisa nih, lagi berat nih, ya kan nggak bisa seperti itu. Tapi kalau kita siap berangkat berperang, ya menghadapi persoalan ini, kita harus kuat sehingga kita dikatakan menyelesaikannya sampai tuntas dan memperoleh hasilnya. Ayat yang kelima, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Lanjut. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan di sini, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Saya mencoba mengalami ini, persoalan tidak mengecewakan Tuhan, amin. Sampai saat ini saya merasakan ajaib, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amazing ya, kita berkarir di dalam pengharapan, amin. Kita berkarir di dalam iman, di dalam pengharapan kita, di dalam iman dan kasih kita. Kita sama-sama berkarir. Kalau karir kita di dalam hal tersebut tidak naik, ya persekutuan kita juga tidak akan naik. Keseriusan kita juga tidak akan naik. Ya, tapi kita sama-sama berkarir. Ya, persoalannya juga berbeda, ya. Sama-sama berkarir di dalam Tuhan. Makanya dikatakan di dalam karir tersebut orang yang berhasil akan mendapatkan bagian apa? Kalau orang berkarir yang didapat adalah pujian, seperti di ayat sebelumnya tadi, pujian, kehormatan dan kemuliaan. Bagaimana? Kalau tidak berkarir tidak akan mendapatkan ini. Yang adanya seperti Yudas Iskariot, ya seperti bangsa Israel, apa yang mereka dapat? Mereka dibinasakan oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita hidup hanya untuk dibinasakan? Sementara kita sudah memperoleh kebenaran firman Tuhan. Wahai celaka, kata Tuhan, wahai celaka. Mau tidak mau harus berkarir di dalam Tuhan, amin. Mau tidak mau karir kita harus kita tingkatkan. Sama-sama kita berkarir sampai dikatakan menjadi sebuah imamat yang rajani. Sama-sama memuji Tuhan, sama-sama kita bangkitkan pelayanan ini, sama-sama kita seriusin jamnya, kita seriusin, ya serius. Kalau anak muda dikatakan sekarang cius, anak saya katakan cius pak, gitu. Serius. Ya kita tidak akan mengecewakan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Di ayat 5 ini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Luar biasa ayat ini ya. Karena kasih Allah telah, berarti kalau kasih Allah itu mau mendapat bagian di dalam hidup kita, ya supaya kasih Allah itu dicurahkan. Kalau dikatakan bejana kita harus bejana yang kudus, ya bejana yang siap mendapatkan kasih Allah, mendapatkan kasih Allah, melakukan sesuatunya kita berupaya dengan kebenaran. Di dalam bekerja, di dalam ikut dunia profesional juga ini harus benar. Kalau dikatakan sekarang bukan hanya mau, ya bukan hanya mau bekerja sekarang, tapi harus mampu. Bukan hanya mau. Banyak orang mau bekerja, tapi apakah mampu? Banyak orang yang meminta kasih karunia Allah. Mohon ya Tuhan kasih karuniamu. Apakah kita mau jadi pelaku kebenaran? Ya, ketika menerima
kebenaran. Aduh, hitung-hitung gimana ini ya. Nanti kita memperkaya pendeta lagi ya. Contohnya yang di pastori memperkaya Jesron ini. Boleh saya katakan ya, saya dirikan Pondok Daun itu sampai sekarang saya nggak pernah terima uangnya sampai sekarang. Ya masih dikelola di situ aja, ada berkatnya. Saya minta tolong dibagikan, ya, dibagikan ke saudara kita semuanya. Nggak pernah. Boleh ditanya kepada pengelolanya, Anda apakah pernah terima? Tidak pernah. Dari usaha Kailo yang seperti itu dulu, apa pernah? Nggak pernah juga. Saya siap ya mendanai, mencoba membangun rekan-rekan kita ini. Mungkin saudara-saudara yang lain yang memperoleh berkat mungkin oke, setelah gajian coba ya ambil amplop ya, bagi-bagikan. Datang ke pastori juga lakukan. Coba. Nanti saudara akan diberkati lebih. Amin. 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 Oh, enggak ada aminnya. Amin. Amin. Gak usah takut ya. Saya yakin persoalan kita itu Tuhan juga tahu ya. Saya mencoba hal yang demikian, mohon kasih karunia Tuhan. Ya masih banyak tentunya yang saya lakukan tidak sesuai, ya yang benar semuanya. Tapi saya namanya melatih diri. Saya juga melatih kedekatan dengan Tuhan, melatih iman. Ya sembari rekan-rekan kita yang ada di pastori juga sedemikian, melatih iman dan pengharapan. Saya juga melatih pengharapan. Dikatakan tadi kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Jangan, ini terlalu berat. Di hatinya Paren aja lah dicurahkan. Contohnya gimana itu? Gimana? Biar Paren langsung, apa ini mau pekerjaan? Contohnya seperti itu. Apa yang harus kita selesaikan? Tapi dikatakan di sini kasih Allah itu bagi kita semua. Ya jangan masalah beban dikasih ke orang lain, tapi kasih itu menjadikan kita kuat. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, merupakan sebuah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Kita baca ayat selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14. 15 ayat 15. Ayat ke-15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dikatakan di sini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, kalau benar-benar tidak dibangkitkan, tapi kita bisa melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 17, langsung 17 sampai 23. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat yang ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, dikatakan ayat 11, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya hidup yang sekarang ini aja, ya sia-sia. Ya, tapi di ayat selanjutnya dikatakan, maka kita adalah orang-orang yang paling mahal dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dikatakan di sini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, menjadi kebangkitan yang sulung, benar-benar bangkit. Supaya pengharapan itu memiliki ibarat materai, dimateraikan. Perjanjian itu
dimateraikan, disahkan, dikatakan bahwasanya kebangkitan itu benar-benar yang dinyatakan dari zaman para nabi itu sah, dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, di sini kebangkitan. Saya berharap dan firman ini menyatakan supaya kuasa kebangkitan itu benar-benar mengalir dalam kehidupan kita ini, sehingga dalam beraktivitas di dalam segala kehidupan kita dikuatkan oleh apa? Oleh kebenaran ini yang di dalam persoalan, yang di dalam masalah dalam kehidupan kita harus bermegah. Kalau itu sebuah kesalahan kita harus kita benarin, ya. Jangan melakukan kesalahan itu lagi. Tapi karena itu memang harus kita pikul sesuai dengan kebenaran, kita harus bermegah di dalamnya. Ayat 21, ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya semua orang akan dihidupkan kembali, ya, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat yang ke-23, Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sebagai yang dinyatakan di dalam zaman para nabi dan para rasul, bahwasanya Kristus sebagai buah sulung. Lanjut. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ya, akan dibangkitkan. Memang Tuhan Yesus menjadi yang sulung, sah, menjadi bukti kebangkitan itu. Bahasanya dibangkitkan untuk menerima kemuliaan. Kalau Lazarus dibangkitkan dan mati kemudian, masih mengalami kematian lagi. Ayat yang selanjutnya kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 37. Lukas pasal 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini ketika kesaksian para rasul, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat yang 38, Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hati kamu? ayat 39, Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. di sini Tuhan menunjukkan kedahsyatan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, maksudnya dia akan dibangkitkan. Dan ketika kenyataan kebangkitan itu nyata, para rasul bisa melihat bahwasanya segala sesuatunya dirubah oleh Allah. Amin. Segala sesuatunya dirubah, diperbaharui oleh Allah. Apakah mungkin kita berpikir ketika nanti manusia mati dan dibangkitkan sama seperti dia mati? Tentunya tidak. Ya, tentunya dirubah menjadi sebuah tubuh kemuliaan. Contohnya matinya di dalam tua, ya, harus pakai tongkat. Ya, contohnya bangkit kayak gitu, enggak kan? Malah kerajaan surga repot nanti. Iya kan? Banyak yang direpotkan, tapi tidak. Ya makanya ketika kita menanam biji, ya, dikatakan dia menjadi sebuah bangunan yang baru, hidup yang baru, ya. Di sini dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Dikatakan ini benar-benar dia yang bangkit, ya, ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada pada ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Ayat 1. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini luar biasa ya. Saking girangnya mereka, sudah girang melihat seperti itu, ditambah lagi Tuhan dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Lanjut. Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, kalau hantu nggak makan, ya kan? Hanya dibuat sesajen. Ya, yang makan biasanya setelah yang buat sesajen itu pergi, ada yang ambil. Biasanya kan kayak gitu. Ya, sesajen disiapkan, nggak ada yang makan. Nanti sore datang udah hilang, bukan hantunya yang makan orang yang berani. Ya, lanjut. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Luar biasa sekali. Bahwasanya semuanya ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, di situ bahwasanya dikatakan bahwasanya dia anak domba Allah yang akan menanggung segala dosa manusia dan akan mati dan dibangkitkan menjadi domba sembelihan, menjadi penebus bagi kehidupan kita, hanya untuk satu kali, untuk selamanya. Penebusan itu hanya satu kali, dan dia udah dinyatakan di dalam kitab Taurat, Musa dan Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat selanjutnya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. puji Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka. Tuhan membuka sehingga mereka mengerti, karena itu sudah disahkan. Sudah selesai. Alangkah indahnya di dalam persoalan dalam kehidupan kita. Andai kata kita menyelesaikan semuanya, kita juga bisa melihat puji Tuhan, dia orang benar, menyelesaikan segala sesuatunya sampai dengan tuntas. Sini dikatakan bahwasanya kuasa kebangkitan itu nyata. Ya, zaman Taurat hingga zaman Nabi-Nabi, ya, dan dalam kitab Mazmur juga menyatakan hal tersebut. Kita lanjut di kitab Ibrani Ibrani 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini hanya untuk satu kali saja Tuhan Yesus mati, dan kedatangannya yang kedua kali dikatakan dia tidak akan mati lagi. Dia akan full power dengan kekuatan penuh untuk mengalahkan kuasa dosa, karena hanya mati untuk satu kali saja. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga mulai ayat pertama. Ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi persoalan-persoalan atau apapun dalam kehidupan kita, maka dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. pikirkanlah perkara yang di atas, yang indah, yang sudah disiapkan bagi Tuhan, bagi kehidupan kita. Bukan bagaimana kalau masalah di bumi ini, Tuhan
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi jangan sampai karena persoalan di bumi ini seperti yang dilakukan Yudas Iskariot, kita lupa tentang rencana Tuhan, penyelamatan Tuhan, ya. Apakah kita ini semuanya sama kuatnya? Tidak. Ketika zaman tulah ke-10 bangsa Israel, apa semua anak-anak Israel itu, anak-anak sulung itu nurut-nurut semua? Tidak. Masih harus. Tapi ketika mereka dikatakan harus di dalam rumah, ya, garis tegasnya harus di dalam rumah dan dalam percikan darah Tuhan, maka semuanya selamat. Ya, harus mengikuti. Ya, jangan sampai dengan perkara ini yang Tuhan mau, jangan karena perkara-perkara yang di dunia ini saja kita meninggalkan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Terlalu pendek, sungguh pendek, terlalu pendek pikirannya. Tapi dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak memikirkan kita harus makan apa besok, bukan. Tapi ada tujuannya yang jelas. Semuanya itu yang kita pikirkan juga tentang keselamatan. Ya toh juga setelah Yudas menerima uang, ya setelah menjual Tuhan, dia juga tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari dunia ini. Dia tidak mendapatkan kenikmatan dari dunia ini. Justru pada saat itu semakin memuncak dosanya, semakin cepat ya dihakimi oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ini yang menjadi pengharapan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, dikatakan di dalam kitab Wahyu, mereka memakai lenan halus, ya, jubah yang berkilau-kilauan. Ya, dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita, yang menjadi pakaian kita, ya, yang menjadi pakaian kita, menyatakan diri kelak seperti penyambutan yang di dalam kitab Wahyu. Mereka mengenakan pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Ya, di dalam hatinya ada kuasa Allah, ada kasih Allah. Ya, kamu pun akan menyatakan diri kelak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 16 dan 17. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, ya, dengan segala hikmat, ya, mengajar, menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, sambil kita sama-sama bertegur, ya, sama-sama menegur dalam arti menguatkan, amin, sama-sama menguatkan, ya, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ini ketika kita datang kepada Tuhan, ya, di dalam lelah kita, di dalam kita berupaya, kita datang beribadah, bernyanyi dengan puji-pujian rohani, ya, memuji Tuhan dengan sukacita, ya, yang memimpin pujian sukacita, singernya, pemain musik yang beribadah, semua itulah suasana surga. Itulah yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan ini. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak mungkin kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Gak mungkin nggak Bang Daus? Gak mungkin, ya. Ya,
Nggak mungkin. Kita mau berbohong. Kalau dalam nama Tuhan Yesus berarti bohong sakti itu gimana? Ada bohong sakti? Nggak ada kan? Dalam nama ini bohong sakti seperti dilakukan Yudas Iskariot. Ya, masa kita bilang di dalam berbohong? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan ada bohong sakti. Kalau itu memang ada pada kita, katakan ada. Ngeri kegerakan pada akhir zaman ya. Para hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menggembalakan umat pada akhir zaman itu harus ada kuasa dan ada hikmat Allah di dalamnya, sehingga jemaat itu tidak bisa main-main, dilindungi dari kuasa iblis, ya, dilindungi dari segala tawar hati, kecemasan, kekhawatiran, ya, dilindungi karena dikatakan dalam segala sesuatu kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jemaatnya juga kita juga semakin diperbaharui. Ya, kita sama-sama berbenah di dalam kehidupan ini. Kita lakukan hari semakin hari, kita membenahi pakaian kita, ya, pakaian kita yang mungkin kurang indah di hadirat Tuhan, kita benahi dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan rasa takut kepada yang memberitakan firman atau para penatua di tempat ini, bukan, karena kita ini takut kepada Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kesempatan pagi hari yang indah ini. Mohon maaf ya, saya coba menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada yang kurang tepat, ada yang kurang mungkin dari Bapak Ibu, ya saya mohon maaf, ya tidak ada gading yang tidak retak katanya ya. Tapi saya berharap hal yang baik dari kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kita. Yang tidak baik tidak usah diambil. Ya, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita sepanjang minggu ini. Kita akan menaikkan pujian sekali Yesus, tetap Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami lemah ya Tuhan, kami perlu Engkau.
menikmati puji-pujian bersama-sama saudara kami di tempat ini. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan memperhatikan kami Tuhan. Karena Roh-Mu ada di tempat ini, rindu menguatkan kami sehingga kami tetap bersuka cita dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam hari-hari hidup kami, menghadapi persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, biarlah firman ini tinggal tetap di dalam hati kami, bertahta di dalam hati kami. Kebenaran ini, kasih Allah itu bertahta di dalam kehidupan kami, sehingga membaharui hidup kami hari lepas hari, membenahi hidup kami, menguatkan kami, mengubah hidup kami semakin hari semakin sukacita, menantikan Tuhan, menantikan Engkau yang kedua kali, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak datang di tempat ini, yang tidak bersekutu dengan kami di tempat ini, yang mungkin karena sakit penyakit oleh sebuah pergumulan, kiranya Tuhan kasih karunia-Mu boleh sampai Tuhan, boleh dirasakan Tuhan, sehingga semakin hari teguh di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga kami yang bergumul untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan umat-Mu yang bergumul buat saudara, buat anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan bangsa dan negara kami ini, di mana kami boleh tinggal tetap di negara kami ini. Kami boleh bekerja, beraktivitas, boleh beribadah di negara kami ini. Kami serahkan negara kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Negara yang berlambang buas, burung buas yang mendapatkan kasih karunia dari tempat Maha Tinggi akan terus dipelihara sampai negara kami ini memperoleh sukacita. Negara kami ini boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Tuhan memberkati presiden, para menteri, para pemimpin yang boleh mengambil bagian di dalam negara kami ini. Demikian juga negara Jawa Timur ini, bagian Jawa Timur ini, gubernur, bupati, bahkan perangkat desa, semuanya yang terlibat boleh dipelihara oleh kasih Tuhan untuk memelihara kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terpelihara, terperhatikan oleh karena kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sekarangkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam beraktivitas di sepanjang minggu ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berikan kemenangan dan kemudahan dan kelancaran bagi kami, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan dan kami boleh bersukacita di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dalam tangan kasih-Mu kami serahkan juga pelayanan hamba-Mu bersama tim yang berangkat ke Israel. Kau yang punya Tuhan, bangsa Israel, bangsa kekasih Tuhan. Kami yakin Tuhan punya cara untuk menjangkau tersebut melalui oleh orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai, diurapi menjadi saksi bahwasanya kebenaran kebangkitan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin.